Buat cowok-cowok, kerja yang keras kalau mau dapetin Prilly, jangan males-malesan. Oh, sama ini. Don't marry rich, be rich. Oh, that's my motto. Yes, don't marry rich, be rich. Be rich. You go girl, I like that. Selalu ingat alasan awal sih. Jadi misalnya aku kerja untuk rumah nih misalnya. Nah terus tiba-tiba di tengah-tengah aku tergiur, aku harus ingat alasan awal aku apa nih, rumah. Berarti ya udah inget terus tujuan awalnya, inget terus tujuan awalnya. Kayaknya aku mau balik kuliah lagi sih. Ketemu Prilly. Hai. Thank you loh, udah disambut di rumahnya yang luar biasa ini. Dan sayang ya, harusnya sore-sore, karena katanya sore-sore itu pemandangannya luar biasa indah dan sangat hijau gitu. Tapi aku benar-benar di sini nih sejuk loh. Iya kan, sejuk banget walaupun agak jauh ya Tangerang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Udah nyampe sini betah, nggak pengen pulang. Aku kayaknya pengen nginep. Ada kamar kosong? Ada loh, tidur di kamar aku aja. Beneran? Kita biar bisa gosip-gosip. Gosip-gosip. Tapi by the way, Prilly, aku tuh pengen sebenarnya belajar dari kamu. Karena aku berpikir dan menimang-nimang kayaknya belajar sama Prilly ini pasti menyenangkan. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton bisa belajar banyak dari Prilly. Ya ampun, aku juga belajar dari kakak sih harusnya. Kita bisa belajar dari siapapun, nggak pandang umur, tidak pandang profesinya apa, tapi lebih kepada you made it. Alhamdulillah. Iya kan? Seneng atau nggak seneng, orang bilang AO, but she made it gitu. Dia nyampe ke sini dengan luar biasa. Menurut aku mewah sekali rumahnya, tapi dengan keringat kamu sendiri. Jadi menurut riset ini dan menurut ada satu artikel bahwa mengatakan anak-anak millennials itu sekarang itu tidak terlalu suka dan bukan suka ya, tidak menganggap penting untuk punya rumah. Tapi mereka lebih berpikir bahwa uang yang mereka dapetin dibuat buat experience atau misalkan traveling atau misalkan apapun lah, bikin bisnis lagi gitu. Tapi untuk seusia kamu sudah berhasil. Penting nggak sih untuk millennials tuh punya rumah? Kalau menurut aku penting ya, karena emang sih traveling juga penting banget untuk mental health kita yang udah sibuk kerja. Kita perlu traveling juga, perlu senang-senang juga. Cuma menurut aku itu kesenangan yang bisa kita kejar nanti gitu. Sedangkan rumah kan sesuatu yang harus kita bangun dari awal, harus kita persiapkan. Apalagi harga properti makin melonjak kan. Kalau misalnya kita tunda-tunda nanti malah makin tinggi harganya. Malah kita makin susah lagi untuk capainya. Jadi menurut aku, kalau aku sendiri sih lebih penting punya rumah dulu, nanti traveling atau bikin bisnis baru itu kan bisa dilakuin nanti gitu. Yang penting aku udah punya properti, sesuatu yang bisa aku tinggalin, dan kalaupun aku nanti nikah, aku udah kasih tempat yang nyaman buat orang tua gitu. Satu pertanyaan aku lagi nih, maksudnya masih ada yang lain. Tapi gimana caranya supaya kamu nggak tergiur di saat sekeliling kamu, misalkan yang seusia kamu dapat duit, wah beli ini, beli itu, tapi kamu nggak tergiur tuh gimana? Selalu ingat alasan awal sih. Jadi misalnya aku kerja untuk rumah nih misalnya. Nah terus tiba-tiba di tengah-tengah aku tergiur, aku harus ingat alasan awal aku apa nih, rumah. Berarti ya udah inget terus tujuan awalnya, Aku juga tergiur banget kayak, aduh lucu ya tas gitu kan. Aduh pengen liburan nih, pengen gini. Tapi karena aku orangnya perhitungan, jadi aku hitung-hitungan dulu nih. Oke, aku liburan deh, misalnya aku liburan sama adekku doang. Terus liburan misalnya ke Amerika atau keliling Eropa gitu. Kayak brother sister trip gitu. Tuh aku hitung-hitungan gila. Liburan sama adik aku kalau dengan lifestyle yang kayak gini bisa habis 500 juta misalnya. Belum beli apa di sana yang barang branded atau apa. Kalau ditabung aja itu bisa untuk nambahin beli marmer, nambahin beli furniture. Jadi aku selalu inget tujuan awal, dan aku mikirnya kalau misalnya rumah jadi terus udah settle, nanti mau liburan kemanapun juga pasti bisa. Toh negara juga nggak akan pindah-pindah juga kan, akan tetap di situ. Bener banget. Dan ini sih yang menarik adalah di usia muda kamu udah benar-benar kerja keras, konsisten, dan ngerti konsep bahwa kamu goal gue nih begini. Jadi kamu nabung, terus ngenahan diri sesuatu yang bisa dibilang sifatnya pemborosan gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, pasti mungkin juga anak-anak muda gitu. Menurut kamu tuh penting gak sih
kerja keras, ambisius di usia muda, atau ya udah nanti aja gue mau nikmatin hidup dulu, nanti mungkin kalau usianya agak sudah matang deh baru gue serius kerja. Menurut kamu gimana? Aku tuh punya pemikiran yang selalu terbalik nih, karena kan aku tuh ambis banget. Kadang orang-orang di sekitar aku kayak teman-teman atau siapapun itu suka kayak, ya ampun kamu masih muda kali waktunya main, atau gini, nanti bandelnya telat loh gitu kan. Kok kamu nggak pernah party, nggak pernah apa, nanti telat loh, nanti pas tua lo baru mau bandel, baru mau main. Kalau aku pikirannya terbalik, loh justru sekarang aku punya tenaga yang lebih dari kalau nanti aku tua, dan aku punya kesempatan yang lebih kalau misalnya aku tua. Kayak misalnya kita di entertainment deh, aku bisa dapat peran SMA sampai aku umur berapa? Ya kan, belum tentu kalau misalnya belum tentu tahun depan aku masih dapat peran SMA gitu. Setuju. Nah, terus aku bisa ngerjain multitasking, kuliah, kerja, bisnis, itu sampai umur berapa? Belum tentu nanti pas tua aku bisa capable untuk tetap ngelakuin itu. Jadi selama aku masih mampu, selama aku masih punya tenaga, nah dimanfaatin tenaga muda ini untuk kerja dulu. Justru nanti pas tua, di saat aku kita maunya, memetik hasilnya. iya, baru tua tuh nikmatin hidup, udah tinggal baru traveling terserah deh mau kemana-mana. Karena semua yang prosesnya itu udah kita jalanin pas kita masih muda, punya tenaga yang lebih, punya creativity. Kan biasanya kalau kita tua kita udah males mikir kan, kayak teman-teman aku yang lebih tua, aduh males nggak tahu mau mikir apa. Cuma kan apalagi riset juga membuktikan millennials adalah generasi yang sangat kreatif kan. Jadi ya di umur-umur millennials itu justru harusnya kita bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk bekerja, bukan untuk yang kayak main-main gitu. Dan menurut aku nggak ada istilah bandel telat atau main telat. Ya kalau kita mau nikmatin hidupnya nanti kan sah-sah aja. Sah-sah aja, dan itu pilihan ya. Aku juga ini ya tertarik sama kamu. Kamu suka challenge, kamu suka merasa ditantang. Tantangan terberat kamu menurut kamu tuh membagi waktu diri kamu dengan kuliah nggak? Iya, itu banget. Karena aku ambisius lagi. Jadi walaupun kuliah aku tetap ambis banget. Dulu sih parah banget, sekarang aku udah yang kayak lebih udahlah, it's okay. Karena udah ngerasain, karena bener-bener pusing banget kan dipegang semuanya, bisnis juga, syuting juga, kuliah juga. Jadi sekarang kayak nggak harus perfect di semuanya juga. Pasti ada satu yang kurang, tapi yang penting jangan kurang-kurang banget. Cuma dulu waktu awal masuk, kalau aku dapat nilai di bawah 9, aku bisa nangis. Terus yang kayak 8 juga nangis? Nangis. Yang kayak, kok bisa 8 sih, kan gue udah usaha, udah belajar, mana sih salahnya di mana gitu. Bahkan aku pernah dapat nilai 91, aku inget banget waktu itu pelajaran advertising kalau nggak salah. Terus aku dapat 91 kan, aku penasaran kok salahnya di mana nih. Terus aku akhirnya nyamperin dosennya, salahnya di mana mem, ini harusnya jawabannya B. Oh gitu, tapi yang ini di mana? Udah deh Prilly, kamu 91 masih protes aja ke saya gitu. Akhirnya dosen aku, luar biasa ya kamu. Soalnya kayak aku ambis banget. Karena gini, aku tuh selalu berusaha banget kan, jadi put my effort 100% ke apapun gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya nggak 100%, aku pasti akan kayak, perasaan usaha gue udah 100%, kok bisa kurang ya nilainya gitu. Cuma sekarang udah nggak separah itu sih. Sekarang kalau dapet 8, ya udahlah gila. Dengan kesibukan yang ada, dapet 8, itu alhamdulillah deh. Luar biasa masih sih. Oke gitu. Biasanya banyak yang artis-artis syuting udah pasti ditinggalin kuliahnya di tengah jalan. Aku nggak bisa. Bahkan aku sering debat sama dosen aku untuk kayaknya I deserve better deh, I deserve a better score. Misalnya aku ujian terus nilainya nggak sesuai sama yang aku mau, tapi aku merasa kayaknya aku udah sesuai dengan instruksi deh mengerjakan ujiannya. Itu aku penasaran, aku suka email dosennya. Aku email dosennya, aku yang kayak saya ingin mengevaluasi ujian saya, mohon ibu mau mengevaluasi ujian saya. Terus dia kasih poin kan salahnya di mana, tek. Terus aku udah tahu, oke bu, bisa gak saya perbaiki? Kalau nggak bisa, saya akan perbaiki dia di final exam atau exam berikutnya. Bisa. Terus ada beberapa dosen yang kayak, bener nih mau perbaiki, bener. Ya udah saya kasih tugas tambahan. Kasih tugas tambahan, akhirnya nilai 100 gitu. Jadi emang segitunya. Oh wow, oke, luar biasa. Bener-bener aku tuh. Ini patut aku juga jadi malu sama diri aku sih. Kayaknya aku mau balik kuliah lagi sih supaya dapat gelar sarjana. Aku sebenarnya udah kuliah tapi ya itu karena udah keburu sibuk apa segala macam, akhirnya jadi ya udah kerja gitu. Nah, menurut kamu nih, orang-orang seperti aku dan orang-orang seperti kamu yang menurut kamu pendidikan itu adalah hal yang ibaratnya it's a must gitu. Aku juga percaya hal itu.
Tapi menurut kamu sama pendidikan versus yang namanya pengalaman? Nah ini bener-bener unik banget sih menurut kamu? Kalau misalnya bicarain ini, karena apa yang aku dapat sekarang itu kan jujur aja bukan dari pendidikan. Aku kan baru semester 6. Aku masih mahasiswi gitu. Jadi apa yang aku achieve sekarang ini ya karena pengalaman aku. Karena aku udah bekerja lapangan duluan dari kecil kan. Jadi aku nggak bilang pendidikan itu harus banget gitu. Karena kalau aku bilang pendidikan itu harus banget, berarti aku menutup kemungkinan sukses dari berbagai macam pintu gitu. Karena kalau kata orang tua aku, sukses itu banyak pintunya. Ada yang pintunya dari akademik, ada yang pintunya dari creativity, ada yang pintunya dari pengalaman. Nah, kita nggak bisa tuh kayak menentukan pokoknya pendidikan harus, soalnya sukses cuma dari sekolah. Itu kan nggak juga, karena zaman sekarang banyak kok. Contoh Mark Zuckerberg bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia, lulus kuliah juga enggak. Nah, itu dia. Makanya karena pintu sukses tuh beda-beda. Kalau misalnya ada orang yang suka banget sekolah dan dia punya goalsnya emang pengen mengerjakan sesuatu yang emang harus dilewati sekolah dulu. Misalnya dokter, kan emang itu pasti harus sekolah. Ya itu boleh. Tapi kalau misalnya mau kerja apapun sesuai dengan pengalaman kayak aku nih, apapun aku kerjain kan, bisnis, syuting dan segala macam, apapun yang pengen aku kerjain ya aku kerjain. Jadi content creator. Terus misalnya itu nggak membutuhkan jalur sekolah ya nggak usah dipaksa daripada stres. So I think it's also required passion. Untuk apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan passion kita. Harus sesuai dengan passion. Apa yang kita suka, apa yang membuat kita merasa we're good at it. Kalau misalkan emang kita pengen jadi dokter ya memang harus sekolah, atau mau jadi polisi harus sekolah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen jadi content creator, pengen jadi filmmaker, sutradara, aktor, itu kan nggak perlu sekolah, bisa dari pengalaman atau otodidak gitu. Lebih baik kalau misalkan punya kesempatan sekolah dan pengalaman kayak kamu, jadinya lebih baik lagi sih, karena di pendidikan itu bisa dapet networking kan. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya di dalam kelas kita itu ada siapa aja dan kedepannya mereka akan kayak gimana gitu kan. 10 tahun lagi jadi presiden. Makanya. Ini aku teman sekelas kamu. Iya, itu menurut aku juga penting banget. Terus aku kan juga ngambil jurusan public relation yang sebenarnya masih inline sama apa yang aku kerjain kan. Setuju. Kayak sebagai public figure kan kita juga harus punya public speaking yang bagus. Terus pas bisnis sama orang kita harus punya perencanaan yang bagus. Kan di PR kan dipelajarin semua kan, proposal, budget, how to create something, itu kan kita pelajarin semua. Makanya aku ambil sama kuliah aku karena jurusannya juga akan menunjang pengalaman aku gitu. Amazing. Last question. Seorang Prilly yang sekarang ini, apa sih yang orang tua kamu tanamkan? Value apa yang ditanamkan orang tua kamu sampai kamu bisa mempunyai apa ya? Bisa dibilang prinsip yang luar biasa di usia yang sangat muda. Sebenarnya banyak banget sih, karena setiap hari tuh papa aku selalu yang kayak nasehatin aku gitu untuk jadi orang yang, dia selalu ngomong gini, kalau kamu menjalankan suatu profesi, terus kamu nggak bisa jadi sesuatu, nggak bisa jadi somebody, mendingan nggak usah jalanin profesi itu. I see. Jadi benar-benar harus yang do the best gitu, do the best of the best. Misalnya waktu aku awal izin kuliah, Pak aku mau kuliah, ngapain kamu kuliah? Papa aku gitu, bukan yang kayak alhamdulillah mau kuliah gitu, ngapain kamu kuliah? Ya karena aku mau ambil kuliah public relation, akan menunjang karir aku juga, akan menunjang aku di dunia keartisan dan segala macam. Kalau kamu nggak bisa nilainya bagus, kalau kamu nggak bisa bener-bener apa ya bagus di pendidikan kamu, mendingan nggak usah, karena jangan jadi orang yang setengah-setengah gitu. Aduh, setuju banget. Akhirnya aku buktiin kan, bisa kok aku bagus di pendidikan. Alhamdulillah sekarang semester 6 aku dapat 3 award sih dari kampus. Dapat 3 award. Jadi aku nunjukin ke papa aku, sih aku bisa karena emang passion aku di sini, jurusan ini gitu kan. Jadi aku bisa gitu. Jadi jangan pernah setengah-setengah dan harus punya visi. Jadi jangan pernah let it flow. Kan orang kadang suka kayak let it flow aja lah, hidup nggak ada yang tahu gitu. Ya emang sih hidup nggak ada yang tahu, cuma at least kita punya tujuan gitu. Setuju banget, dan aku belajar banyak dari kamu dan beberapa orang yang aku temuin gitu. Intinya sih ini ya, harus apa ya, do the best. Dari apapun yang profesi kita harus tunjukin kita yang terbaik di profesi itu gitu. Iya, bener. Kalau memang kita jagonya misalkan di accountant, pahami itu, bener-bener cari tahu, ya udah fokus di situ. Fokus di situ gitu, dan jangan kayak setengah-setengah ntar udah gitu segala macam.
Oh, sama ini. Don't marry rich, be rich. Oh, That's my motto. Yes, don't marry rich, be rich. Be rich. You go, girl. I like that. Don't marry rich, be. Itu yang papa aku selalu kayak, don't marry rich, be rich. Iya. Buat apa punya cita-cita sempit? Gue mau nikah sama orang kaya, sama pengusaha yang bisa provide Top, gue. top. Ya Ini lo, buat anak-anak muda nih ya. kata papa aku, lo aja yang kaya, kenapa harus suami lo gitu? Setuju banget. Oke, buat perempuan-perempuan, buat laki-laki mampus. Yo, Yeah, kita savage. be rich, swag, gitu dong. Yeah, wadaw. Aduh. So buat cowok-cowok, kerja yang keras kalau mau dapetin Prilly, jangan males-malesan. Prilly, thank you so much. I was Sama-sama, inspired. Kak. Aduh, gila. Thank Aku you. benar-benar belajar banyak dari kamu dan walaupun aku nggak seusia kamu lagi gitu, tapi nggak ada kata terlambat untuk lebih ambisius dalam apa yang kita kerjain, dan I learn a lot dan I learn a lot from you too. Kita sama-sama kita belajar sama-sama ambisius banget kan soalnya dalam pekerjaan. mudah-mudahan kita bisa sama-sama berbagi inspirasi dan punya pengalaman yang mungkin kita bisa share juga ke teman-teman supaya kalian bisa lebih kebuka bahwa yes, be rich, don't marry rich. Itu aku suka banget. This is amazing quote from Prilly. Don't marry rich, be rich. Kalau kata papa aku, buat apa gue sholat ngedoainnya suami lo yang kaya? Lo yang kaya, lo anak gue. Thank you so much. Aduh, seru banget. Sama-sama, Kak. Jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu lagi di Luna Jalan-Jalan episode berikutnya. Thank you. Thank you, Kak Luna. Bener banget, setuju, gue setuju. That's amazing.